Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif akan dibawakan oleh Ibu Niwayan Eka Agustini SPDSD selaku CGP Angkatan 7 Kota Denpasar. Untuk kegiatan ini akan dilaksanakan diseminasi modul yang telah didapatkan oleh Ibu, pelajaran yang telah didapatkan dan diharapkan dapat diterapkan oleh Ibu Bapak semuanya di sekolah masing-masing. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita kerjakan dapat terlaksana dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya hadirin kami harapkan berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik hadirin, silakan duduk kembali. Kegiatan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 7 Pemuncikan. Kepada Ibu Kepala kami persilakan. Terima kasih waktunya berikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung ketawara nugraha beliau kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Hari ini kegiatan kita adalah diseminasi budaya positif, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah sebagai salah satu upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang nanti
nanti akan disampaikan oleh Ibu Niwayan Eka Agustini, yaitu sebagai CGP Angkatan 7 Kota Denpasar, dan beliau akan menyampaikan apa-apa atau ilmu yang sudah didapatkan pada pelatihan CGP untuk disampaikan kepada Bapak Ibu dan bisa bersama-sama melakukan atau melaksanakan apa yang nanti akan disampaikan, di mana tujuannya adalah kita bergerak bersama untuk memajukan sekolah kita, memberikan pendidikan atau pelayanan yang lebih baik kepada anak-anak kita. Saya mohon Bapak Ibu guru untuk selalu mendukung teman kita agar mereka bisa sukses, kemudian kita juga mendapatkan dampak menjadi lebih mengerti tentang apa itu budaya positif dan bagaimana melaksanakan atau mengimplementasikan di kelas masing-masing. Saya ucapkan selamat melaksanakan diseminasi untuk hari ini, semoga lancar sampai selesai. Sebelumnya kita ucapkan yel-yel dari CGP itu adalah, kalau tidak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Coba kita ini dulu. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Ya, 1, 2, 3. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Ya, sekali lagi selamat melaksanakan diseminasi, semoga lancar sampai selesai. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ibu sekolah. Baik, kita lanjutkan saja langsung ke kegiatan inti kita, yaitu tentang penyampaian budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Niwayan Eka Agustini. Ibu, kami persilakan. Terima kasih Bu Guru Ika. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kembali mendengarkan sekaligus menyimak materi yang akan coba saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif, di mana hari ini saya mengambil tema menciptakan budaya positif di sekolah sebagai salah satu upaya mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi materi ini adalah salah satu modul yang kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak, di mana modul ini juga penting untuk kita pahami bersama demi memajukan sekolah kita tentunya. Baik, saya mulai saja langsung. Kegiatan pembukaan sudah kita lalui tadi bersama. Baik, kegiatan kita hari ini memiliki 3 tujuan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah menjelaskan makna kontrol, di mana dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta beberapa miskonsepsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan apa sebenarnya makna disiplin positif, mengamati penerapannya di lingkungan, serta kaitannya dengan teori kontrol dan 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini dan kita sepakati di sekolah tentunya, sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Jadi itu tujuan yang hendak kita capai pada pagi hari ini.
Nah, sebelum kita mulai, saya ada menyusun beberapa kesepakatan. Yang pertama, saya mohon teman-teman, Bapak Ibu bisa fokus mengikuti kegiatan, kemudian menghargai pendapat orang lain, bersedia mendengarkan, angkat tangan jika ingin bicara, berpartisipasi aktif. Mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan, akan saya ketik langsung di sini, atau setuju dengan yang saya ajukan. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa diterima? Bisa, baik, terima kasih. Saya lanjutkan kalau begitu. Baik, sebelum mulai supaya tidak dingin suasana ya, habis hujan-hujan, kita ice breaking dulu ya. Oke, biar panas dulu ini. Pertanyaannya, di sebuah kolam terdapat 30 ekor ikan. Sebanyak 15 ekor telah mati. Berapa ekor ikan yang ada di kolam sekarang? Oke. Bapak Ibu silakan yang ingin menjawab mungkin. Pak Agung mungkin, Pak Agung sudah mutar-mutar begini, sepertinya sudah ada jawaban di kepalanya. 30. Ibu, 30. Ada punya pendapat lain? Gimana Bapak Ibu mungkin punya pendapat lain? Kok 30? Kan sudah mati 15. Baik. Baik, terima kasih. Terbukti ya, Ibu Kepala kita ini memang sangat cerdas sekali. Ini dia jawabannya. Betul sekali, jawabannya masih tetap 30. Karena meskipun yang mati itu kan masih tetap di kolam ya. Yang ditanya adalah yang ada di kolam, bukan ikan yang hidup. Ya, baik, terima kasih Ibu. Oke, berikutnya. Dia bersembunyi di belakang kastil, berada di tengah malam, dan berdiri di depan lilin. Apakah itu? Mari kita main teka-teki sedikit. Silakan Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang berdiri di belakang kastil? Kemudian dia ada di tengah malam dan berdiri di depan lilin. Oke. Silakan, mungkin ada yang punya jawaban? Api. Oke, yang punya jawaban lain? Ada yang punya bayangan? Oke. Siapa lagi yang punya jawaban? Oke. Sudah pas? Oke, kita lihat jawabannya ya sama-sama ya. Dia adalah betul sekali Bu Guru Ika. Dia adalah L ya. Jadi L itu berada di belakang kastil, di tengah malam dan di depan lilin. Iya, huruf L. Oke. Iya, itu dia penjelasannya ya. Oke, baik. Saya masih punya satu lagi. Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia. Saya rasa ini banyak yang tahu. Oke, silakan menggabungkan dua gambar berikut dengan clue artis senior. Ya, Roma Irama. Digabung kurang lebih menjadi Roma Irama. Betul sekali Bu Komang, terima kasih. Baik, cukup dulu ya main-mainnya. Nah, sekarang kita mulai ke kegiatan ini kita. Ada dua pertanyaan pemantik dari saya. Apa sih itu budaya positif? Kemudian, mengapa kita perlu menciptakan budaya positif? Bapak Ibu, saya tidak minta Bapak Ibu jawab sekarang ya. Silakan dipikirkan dulu. Mungkin nanti setelah kita bahas materinya, Bapak Ibu langsung kebayang, apa sih itu budaya positif? Apa sih pentingnya? Ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, kita mau main-main lagi nih. Judulnya, cobalah buka. Anda adalah A. Kita mainnya berdua ya Bapak Ibu. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda ini. Kemudian, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena saking pentingnya barang itu dalam kehidupan Anda. Kemudian tugas rekan Anda
si B adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman B ini boleh membujuk, menghardik, kemudian mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bayangkan aja mungkin ada emas 5 gram gitu misalkan ya, ini sangat berharga buat saya. Kira-kira nih, kita lanjut ya. Apakah Anda, nanti itu permainannya kita gantian giliran si B juga memegang sesuatu yang berharga. Apakah Anda atau B akan membuka kepala tangan Anda? Kira-kira bagaimana kalau Bapak Ibu ada sesuatu di tangan Bapak Ibu berharga banget, akan dibuka atau enggak tangannya? Gimana Bu Eka? Tergantung katanya. Oke, berarti antara mau dibuka atau tetap dipertahankan itu tergantung apa Bu Ika? Oh, tergantung godaannya. Iming-imingnya besar itu bisa jadi dilepas ini ya. Oke. Kemudian sebaliknya atau B. Nah, sebenarnya nih dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang pegang kendali? Yang mengepalkan tangan atau yang mencoba menggoda Anda? Siapa yang pegang kendali sebenarnya? Betul sekali Ibu. Jadi sebenarnya yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri ya. Apakah kita akan membuka, apa kita akan tetap mempertahankan, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar seperti yang disampaikan Bu Ika. Tergantung, jadi sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalau memang ternyata nih iming-imingnya lebih besar dari apa yang kita punya, bisa jadi kita lepas kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau lalu tawarannya kecil, ya nggak akan saya buka gitu. Jadi benar sekali. Oke, jadi di sini menurut Dr. William Glasser tentang teori kontrol meluruskan ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Tadi kalau kita sudah bicara tentang siapa yang pegang kendali, sekarang makna kontrol. Ada beberapa miskonsepsi yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama itu ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Sebenarnya pada dasarnya itu kita tidak bisa memaksakan murid kita untuk melakukan sesuatu kalau murid kita itu tidak mau, Bapak Ibu ya. Walaupun sebenarnya terlihat kita kontrol mereka, tapi sebenarnya posisinya itu adalah murid itu mengizinkan dirinya kita kontrol. Seperti itu ya. Jadi ketika bentuk kontrol itu menjadi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh siswa, maka dia rela dikontrol. Dia butuh sama kita, jadi dia mau kita kontrol, begitu ya. Jadi teori kontrol juga menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan ya, bahkan terhadap perilaku yang tidak kita sukai. Karena anak-anak kan, aduh kenapa sih saya harus datang pagi-pagi, kenapa sih saya harus pikir, tapi mau tidak mau ya, dia merasa dia butuh, dia datang ke sekolah dia butuh, jadi dia mau datang ke sekolah. Jadi seperti itu. Kemudian ada ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Jadi bujukan penguatan-penguatan, wah kamu pintar ya, kamu rajin. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid supaya dia mau mengulang-ulang perilakunya, itu adalah usaha untuk kita mengontrol murid itu sendiri ya. Namun dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid itu akan sadar, wah kok saya dibohongin ternyata sama guru saya. Nah dia mulai sadar, bahkan dia akan mencoba untuk menolak bujukan kita. Enggak, saya nggak mau. Sama mungkin seperti Bapak Ibu punya anak di rumah, awal-awal mau dia bujuk, ayo deh belajar, nanti Ibu beliin permen atau sebagainya. Tapi lama-lama, saya dibohongin ternyata sama orang tua saya. Nah seperti itu. Jadi tergantung si anak itu akan mulai mencoba menolak bujukan kita, tergantung dari pendapat guru itu bagaimana dia berusaha sebenarnya ya. Bahwa kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Karena kita merasa kalau kita kritik orang tuh orang semakin menjadi lebih baik kan. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu merupakan menuju ke identitas gagal kepada si anak. Mereka justru merasa bahwa dirinya tuh buruk. Wah ternyata saya seperti itu, bu guru bilang saya begitu.
tentang dirinya yang negatif, itu sebenarnya tidak baik. Kadangkala guru itu sulit mengidentifikasi karena mereka itu, kita nih sebagai guru pakai kata-kata halus, kalimat yang nadanya halus, padahal kalimat yang kita sampaikan itu negatif untuk anak kita, itu tanpa kita sadari, ya. Kemudian ini ada ilusi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya itu melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan, ya, berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Apapun itu, kalau memang ada hasilnya baik, itu kita terima. Padahal itu tidak baik juga, ya, tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, ya. Buntutnya akhir-akhirnya justru akan terjadi permusuhan seperti itu. Jadi kita paksa-paksa terus, yang ada anak-anak malah benci sama kita. Oke. Itu tadi ilusi. Lalu bagaimana sih seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon yang tadi itu, ya, ada stimulus, ada respon dari anak-anak, menuju ke pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, dia mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau memang kita ingin mengubah sesuatu, cara pandang kita lah yang harus kita ubah. Gitu. Jadi jangan menganggap orang itu selalu salah. Jadi cobalah mengubah sudut pandang kita. Jadi seperti itu yang saya tangkap. Nah, ini dia. Setelah tadi saya paparkan sedikit. Jadi budaya positif itu sebenarnya adalah nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid, supaya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta memiliki rasa tanggung jawab. Itu yang saya tangkap apa sebenarnya budaya positif. Kemudian kenapa sih budaya positif itu penting diciptakan di sekolah? Tentunya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid agar menjadi murid yang bertanggung jawab, berbudi pekerti, mewujudkan profil pelajar Pancasila ini yang saat ini sedang kita galakkan, ya. Ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi dengan cara menciptakan budaya positif di sekolah, diharapkan mampu mencapai ini, profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana caranya menciptakan budaya positif di sekolah? Jadi budaya positif itu macam-macam, ya. Gimana sih caranya kita menciptakannya di sekolah? Nah, ini dia. Unsur utama dari terciptanya budaya positif itu adalah disiplin, Bapak dan Ibu. Berawal dari disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Lalu apakah penerapan disiplin di sekolah kita ini sudah efektif menurut Bapak dan Ibu? Lalu apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Kalau kita lihat di sekolah kita sejauh ini mungkin masih ada beberapa anak, bukan hanya murid saja, ya, mungkin kita juga nih, Bapak Ibu selaku guru, masih belum mampu menerapkan disiplin positif itu sendiri. Kadang kita masih suka datang terlambat, ya, Bapak dan Ibu, ya. Ya, betul apa tidak? Termasuk saya masih sering suka terlambat. Kemudian anak-anak kita juga masih suka ngejek temannya, masih acuh tak acuh sama guru yang sudah lewat begitu saja. Itu sebenarnya hal-hal yang perlu kita benahi lagi, betul sekali Bapak dan Ibu. Gimana caranya sekarang kita berusaha untuk membenahi itu semua? Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau dia
dia sadar bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada, maka dia pasti akan melaksanakan disiplin itu sendiri. Jadi dia akan bertanggung jawab. Lalu apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ini dia. Nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai itu kita yang menyepakati bersama. Contohnya ada yang tadi profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan, dan beberapa diantaranya saya tambahkan lagi ada nilai kejujuran, kemudian nilai kasih sayang, gotong royong, menghormati sesama, percaya diri. Jadi kalau murid-murid kita di sekolah kita, mereka yakin bahwa dia harus bertanggung jawab, dia harus memiliki rasa kasih sayang, maka kedisiplinan itu niscaya pasti akan terbentuk ketika dia yakin, ketika dia percaya, oh saya harus menyayangi sesama, saya harus menghormati sesama, seperti itu. Namun ketika terjadi sebaliknya, dia nggak tahu apa itu kasih sayang, apa itu tanggung jawab, maka ya begitulah jadinya, lupa mau datang jam berapa, suka-suka hati, seperti itu. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Ya, jadi kalau kita mau murid kita merdeka, ya sekarang ini disiplinnya harus kuat. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri, Bapak dan Ibu. Ya, disiplin diri yang memiliki motivasi internal, seperti yang kemarin sudah disampaikan. Jadi motivasi dari dalam diri, bukan karena tuntutan dari luar. Namun jika kita tidak memiliki motivasi itu, ya, jadi tidak sadar, nggak punya motivasi internal, maka kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Karena motivasi tersebut berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru mungkin bisa membantu. Jika murid kita dia belum memiliki motivasi internal dalam dirinya, kita yang bantu. Tumbuhkan motivasi tersebut, berikan dulu dia motivasi dari luar sehingga dia menyadari, ternyata saya harus seperti ini, begitu. Nah, ini dia. Apa sih alasan orang melakukan sesuatu? Kok mau gitu loh? Kok mau datang pagi? Mau-maunya disuruh nyapu gitu misalnya. Jadi menurut Deane Gosen itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang 2 merupakan motivasi eksternal dari luar, dan yang 1 merupakan motivasi dari dalam diri. Yang eksternal itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama seperti kita mungkin ya Bapak dan Ibu, kok mau datang pagi-pagi jam 7.15 sudah di sekolah? Mungkin karena supaya absennya nggak merah gitu mungkin, atau wah nggak enak sama teman-teman, wah malu sama ibu kepala. Nah itu merupakan motivasi eksternal. Ya, itu yang menjadi alasan kita mau datang pagi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin anak-anak kita yang mau rajin belajar itu dia berharap bahwa dia akan mendapat imbalan, mendapat pujian, mendapat penghargaan, bukan karena dari dirinya tapi karena dari luar. Nah, yang ketiga ini dia, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita percaya bahwa tanggung jawab itu harus kita yakini, kita laksanakan, maka kita pasti datang lebih awal, lebih pagi. Begitu juga anak-anak, ketika dia tahu dia harus bertanggung jawab, tugas-tugasnya pasti diselesaikan. Itu yang perlu kita tanamkan dari sekarang kepada anak-anak kita. Jadi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Oke, saya ada sebuah kasus pertanyaan reflektif ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Ini banyak biasanya siswa kita ini. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau malah menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, dalam hal ini Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Dan tidak sengaja dia menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat dia berupaya menjawab pertanyaannya Pak Seno, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut saat itu. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva mentertawakan Iva dan tergagap. Kemudian Iva malunya luar biasa dan malah minta Iva untuk
menjawab pertanyaan Pak Seno. Jadi ketika temannya ketawa malah Pak Seno nyuruh, ayo Pak ke depan, berdiri kamu, tunjuk hidung kamu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mana dia? Kelas makin gaduh, kemudian anak-anak malah tertawa melihat IPA di depan kelas yang memegang ujung hidungnya. Mari kita berbagi pendapat. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Tidak ya. Mengapa Bapak Ibu tidak setuju? IPA lain-lain tadi di kelas, gak suka dia belajarnya. Kenapa tidak setuju? Mungkin sebaiknya Pak Seno itu menanyakan terlebih dahulu kenapa IPA tidak memperhatikan pelajarannya, apa penyebabnya, cari dulu penyebabnya apa dari tindakan anak tersebut. Kita tidak bisa langsung menyalahkan anak karena dia melakukan kesalahan seperti itu. Itu malah membuat dia merasa malu dan minder nanti ke depannya. Lama-kelamaan dia akan tidak suka dengan pelajaran kita, membuat dia menjadi kapok gitu ya. Jadi usaha belajar Bapak ini lagi seperti itu. Jadi menurut saya tindakan Pak Seno itu tidak tepat. Ya, terima kasih Bu Ika sudah berbagi pendapat. Bapak Ibu yang lain setuju dengan Bu Ika ya? Oke, saya sendiri juga setuju dengan Bu Ika. Jadi saya rasa Pak Seno ini tidak tepat melakukan tindakan begitu, karena ketika siswanya tidak mampu menjawab tidak harus kita marahi, tidak harus kita hukum, apalagi membiarkan teman-teman yang lain mentertawakan dia, karena ini akan membawa psikis terhadap IPA ya. Nanti seperti yang dikatakan Bu Ika, malah nanti pada akhirnya IPA kapok, setiap kali belajar matematika bisa nggak masuk seperti itu ya. Baik. Nah, jadi menurut Bapak dan Ibu, tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Oke, terima kasih. Sebuah hukuman ya. Kenapa disebut sebuah hukuman? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa itu hukuman? Karena sikap dari Pak Seno itu dan dia spontanitas. Baik, karena yang dilakukan oleh Pak Seno itu secara spontanitas ya. Jadi begitu itu terjadi, ya langsung melaksanakan itu tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nah, ini dia antara hukuman, konsekuensi, dan satu lagi yang ingin saya kenalkan adalah restitusi ya. Jadi benar tadi yang dikatakan oleh Bu Putri, hukuman itu tidak terencana, spontanitas. Kemudian anak atau murid itu nggak tahu apa-apa mereka, tiba-tiba aja dihukum. Artinya, kok tiba-tiba saya harus melakukan ini, nggak sebanding sepertinya dengan kesalahan saya begitu. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah, hanya guru saja yang memberikan, ya sepihak. Kemudian murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan terlebih dahulu. Itu yang dimaksud sebagai hukuman. Lalu konsekuensi, bedanya dengan hukuman adalah konsekuensi itu sifatnya berencana. Jadi sebelumnya kita sudah buat kesepakatan dulu sama anak-anak. Kalau kalian besok tidak mengerjakan tugas ibu guru, maka kalian harus ini. Kemudian anak-anak setuju. Gimana, kalian setuju atau tidak? Setuju. Nah, jadi ada kesepakatan sebelumnya. Itu konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Ya, jadi dia tahu, wah kalau saya datang terlambat, saya pasti disuruh lari nih, karena kemarin soalnya pengumumannya kalau kita terlambat, siswa yang terlambat harus lari di lapangan 1 kali gitu misalnya. Dan anak-anak setuju. Maka ketika dia datang terlambat, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Seperti itu konsekuensi. Berbeda lagi dengan restitusi, Bapak dan Ibu. Restitusi ini adalah proses kolaboratif. Jadi di mana proses ini mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusi dari masalah mereka. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini bedanya restitusi, ya. Kita lanjut. Nah, dari apa yang kita bahas tadi tentang keyakinan, nilai-nilai kebajikan, kenapa harus keyakinan, Bapak Ibu? Kenapa nggak peraturan saja sih? Kenapa harus keyakinan? Nah, menurut Gosen, keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik.
Jadi orang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi saya ada, nah ini, mengapa kita menggunakan helm saat berkendara? Mengapa sih kita rajin cuci tangan, rajin pakai masker? Tentunya karena kita, apa Bapak Ibu? Betul sekali, karena ada motivasi dari dalam diri Bapak Ibu ya ini. Karena kita percaya, kita meyakini bahwa kalau kita pakai helm, kita selamat. Betul. Kalau kita rajin cuci tangan, kita sehat. Ini yang disebut sebagai keyakinan. Ini pula yang harus kita tanamkan ke anak-anak, biar mereka mau melakukan sesuatu itu tanpa kita paksa. Begitu pula dengan kita sebagai guru, gak harus dipaksa-paksa sama atasan, tapi kita mau melakukan seperti itu. Jadi keyakinan. Oke, lalu bagaimana sih caranya membuat keyakinan kelas? Nah, ini dia saya buatkan. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi nggak ada kata negatifnya dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi nggak perlu sampai bernomor-nomor gitu, nggak perlu ya Bapak Ibu, sehingga keyakinan kelas itu akan mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, bahkan warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi sesuai dengan keadaan ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi mereka, keyakinan kelas itu kita buat dari mereka ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nggak hanya dibuat satu kali terus sudah dibiarkan rusak, tidak pernah dilihat, itu tidak. Jadi secara berkala kita tinjau, wah kayaknya yang ini sudah nggak cocok lagi, maka kita akan ulang lagi curah pendapat dengan anak-anak. Saya ada contoh. Ini ada contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1 itu ada bunyinya, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi mereka yakin bahwa semua itu harus belajar, perlu belajar. Jadi nggak boleh saling ganggu. Kok kelas 1 kan begitu ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Mereka yakin bahwa mereka itu perlu senang, jangan dikasih sedih ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi soalnya ini kan kelas 1 ya, jadi kadang-kadang mereka belum paham dan masih saling mengganggu satu sama lain, sehingga beginilah bentuk keyakinan kelasnya. Perlu saling menghargai dan perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas 1. Kemudian saya ada keyakinan kelas 5, bunyinya selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Ini sudah kelas tinggi ya. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, berkomitmen dengan setiap tugas serta saling membantu. Segitu aja sudah cukup Bapak Ibu, jadi nggak perlu banyak, tapi anak-anak yakin dan mau melaksanakan, dan mereka ingat betul keyakinan yang mereka miliki. Jadi ketika seorang anak melakukan pelanggaran, maka kita sebagai guru hanya perlu menanyakan keyakinan apa yang sudah dia langgar. Maka kita ingatkan kembali, kita lo punya keyakinan misalnya contoh saling membantu. Jadi ketika ada mungkin kejadian anaknya piket tapi sendiri piket, nah di sana kita bisa tanyakan keyakinan apa yang sudah kita miliki bersama, saling membantu. Kita ingatkan lagi anak-anak seperti itu. Ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas 4 yang sempat saya rekam kemarin di awal kami tidak mau diputar ini. Sepertinya ini informasinya.
Musma bisa bantu saya? Ini saya tidak bisa buka. Ini saya ada proses pembentukan keyakinan kelas saya di kelas 4A. Tidak bisa diputar deh. Jadi langkah pertama itu kita biarkan anak-anak berpendapat. Kita bagikan mereka kertas-kertas kecil. Mereka akan tuliskan di sana apa sih keyakinan dalam diri mereka. Mereka dulu kasih curah pendapat dulu, terus biarkan mereka tempel-tempel. Kemudian nanti kita sebagai gurunya akan mengelompokkan. Kita cari pasti ada aja yang sama kan. Kita kelompokkan. Lalu baru kita susun. Kita rangkum menjadi sebuah kalimat, itu pun dengan persetujuan mereka. Yang ini bunyinya begini, Bu Guru rangkum menjadi begini, itu misalnya. Ini salah satu contoh. Ini maaf saya tidak bisa putarkan videonya. Kok tidak mau diputar ini? Ini lanjut. Nah, ini dia. Nah, jadi setelah proses itu selesai, saya susun dia kalimatnya, saya pindahkan ke sebuah kertas manila, saya tulis. Kemudian anak-anak dan termasuk saya sebagai gurunya menyetujui keyakinan kelas yang sudah dibentuk dengan memberikan tanda tangan di bawahnya. Jadi mereka harus mau tidak mau mereka harus meyakini keyakinan yang mereka buat, mau melaksanakannya. Dan selalu kita ingatkan, kemudian letakkan keyakinan kelas ini di tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak, sehingga setiap hari mereka akan lihat, mereka akan baca. Jadi kayak mendoktrin sesuatu yang baik kepada anak-anak itu. Termasuk gurunya juga harus menyetujui, menandatangani. Oke. Kita speaking dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum lanjut biar tidak bosan. Oke, saya punya gajah besar dan semut kecil. Oke, permainannya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu gajah kan? Oke, gajah itu bagaimana? Kalau semut? Kecil. Nah, sekarang kita balik. Gajah besar, semut kecil. Nah, oke, konsentrasi ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang gajah, tangannya gimana? Besar. Kalau saya bilang semut, kecil. Oke, gajah besar, semut kecil. Gajah, semut, gajah, semut, gajah besar. Oke, masih konsentrasi rupanya. Oke, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Apa ini? Oke, kita lagi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, gajah. Oh. Oke, gajah besar, semut kecil, gajah besar, semut. Oke, wah ternyata masih di sini pada Bapak Ibu semua. Gajah. Oke. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Ternyata semua masih fokus ya. Saya sudah berkecil hati tadi. Wah, Bapak Ibu saya sudah semakin bosan sepertinya. Ternyata tidak ya. Terima kasih Bapak Ibu masih fokus rupanya semua. Masih bisa menyebut bahwa gajah itu adalah besar dan semut adalah kecil. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan saja ya. Oke. Kita yakin Bapak Ibu dalam setiap tindakan manusia itu ya pasti ada tujuan. Ya. Kita percaya bahwa murid kita pun memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Jadi nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Ya Bapak Ibu ya, saya yakin semua pasti punya tujuan. Oke, ini dia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Jadi ini lebih ke kebutuhan fisik seperti makan, tempat tinggal, pakaian. Itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang pasti ya memiliki ingin disayang, ingin diterima. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan. Nggak mungkin ada manusia yang nggak pengen senang. Pasti semua pengen senang ya. Kemudian kebebasan. Dan yang terakhir adalah penguasaan ya. Oke, coba kita lihat. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Benar ya? Benar ya, ketika kita tidak mampu memenuhi kebutuhan kita dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang salah kita lakukan, ya seperti itu. Ada yang pernah punya pengalaman mungkin bisa berbagi? Ya, baik, terima kasih Bu Guru Eka. Saya punya contoh tentang ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita ya. Kan banyak sekarang ada pencuri seperti itu kan ya. Karena dia sudah tidak bisa bekerja, mungkin tidak bisa menghasilkan uang, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri ataupun keluarganya, dia mengambil barang orang lain dengan cara mencuri. Itu adalah contoh dari perilaku negatif. Jadi dia tidak bisa lagi melakukan hal positif karena terpaksa atau mungkin kurang usaha juga sih menurut saya. Demi memenuhi kebutuhannya. Atau mungkin ada orang yang berlebihan kebutuhannya, bisa juga itu menyebabkan mereka melakukan hal negatif gitu. Ya, betul sekali ya. Terima kasih. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Ika ya. Ketika seseorang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan cara-cara yang benar, seperti tadi, mau makan aja nggak bisa, mungkin dia nggak kerja, makan nggak bisa, ya terpaksa ada motor orang di depan rumahnya udah dibawa lari. Itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu ya Bapak dan Ibu, yang mungkin anak-anak kita juga nih di kelas tanpa kita sadari ya. Misalnya kita lagi ulangan harian, saking nggak belajar, sama sekali nggak mengingat pelajaran, apa yang dilakukan anak kita? Ya betul, mencontek. Padahal ada cara-cara positif yang bisa dia lakukan kalau dia mau dapat nilai yang bagus. Mungkin dia rajin belajar atau sharing dengan temannya dalam kelompok, tapi dia justru mengandalkan contekan seperti itu. Ya, tidak berusaha. Betul sekali Bapak Ibu. Saya ada sebuah kasus Bapak Ibu. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Mungkin ada ya kasus ini di sekolah kita, mungkin ya? Ada ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Oke, ada yang mau berbagi pendapat dengan saya mungkin? Kalau Bapak Ibu menghadapi kasus seperti ini di kelas, ternyata setelah anak-anak pergi datang melapor, Pak Guru, bekal saya diminta sama dia Pak Guru, setiap hari saya jadinya kurang. Nah, seperti itu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ada yang mau berbagi? Oke. Yang pertama adalah bertanya kepada Doni apa alasannya sehingga Doni meminta makanan atau bekal kepada temannya. Setelah itu mungkin kita mengetahui apa yang alasan Doni, baru kita melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai wali kelasnya.
Oke, baik, terima kasih Bu Putri. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan tentunya bertanya dulu kepada Doni. Kemudian setelah kita dapat jawabannya, baru kita memberikan perlakuan. Oke, mari kita lihat. Nah, ini dia kemungkinan jawabannya Doni, Bapak dan Ibu. Ketika kita tanya, Doni, kenapa sih kamu ini suka banget minta-minta makan sama temanmu? Lalu dia jawab, saya lapar, Bu. Nah, kalau jawabannya dia cuma bilang, saya lapar soalnya, Bu, berarti bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh Doni, yang ingin dia penuhi, bukan tidak, tapi yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi simpel aja alasannya, lapar sama saya, Bu. Wah, berarti dia memang kebutuhan bertahan hidupnya di sana, ya. Kemudian kalau dia jawabannya, saya senang, Bu, biar saya diperhatiin sama teman saya. Kemudian ketika ada anak yang lapor, kemudian kita sebagai wali kelas ngasih tahu orang tuanya kan tentunya, Ibu, ini loh anaknya suka sekali minta-minta bekal. Lalu Doni pasti kenangan orang tuanya dong. Nah, justru itu yang diharapkan oleh Doni. Jadi Doni itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Dia butuh perhatian, Bapak Ibu. Sengaja memang dia melakukan itu, meskipun mungkin dia sudah dikasih bekal sama orang tuanya, tapi dia sengaja minta-minta makan biar dia diperhatiin. Jadi dia otomatis dipanggil ke ruang kepala sekolah, mungkin ke ruang guru. Memang sengaja dia ingin seperti itu. Kemudian orang tuanya dipanggil. Nah, mungkin orang tuanya nggak pernah memperhatikan dia di rumah. Orang tua saya kerja aja kerjanya. Dia diurus mungkin oleh siapa gitu, atau dia mungkin sendiri. Dia sengaja. Jadi itu kebutuhan yang ingin dia penuhi. Kemudian kalau jawabannya, saya merasa hebat, Bu, teman-teman saya jadi takut sama saya. Biar teman-teman saya takut, Bu, saya minta-minta. Nah, ternyata itu adalah kebutuhan penguasaan yang ingin dia penuhi. Dia pengen, saya loh yang berkuasa di kelas ini. Kasih nggak aku minta bekal? Nah, seperti itu. Ternyata memang dia ingin memenuhi kebutuhan akan penguasaan, ya. Kemudian mungkin jawabannya lebih sederhana lagi, bosan, Bu, bekal dari rumah itu aja, sosis saja, Bu, sama naga gitu misalnya, ya. Nah, ternyata itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Dia pengen sekali-sekali kasih dia memilih menu makanannya. Ibu, ini setiap hari aku dibekalin sosis saja, Bu, besok-besok telur ceplok dong. Nah, jadi itu perlu, yang hal-hal kecil begitu perlu kita perhatikan, Bapak dan Ibu, terhadap anak-anak kita. Berikan dia kebebasan berpendapat di rumah. Jangan terus-terusan kita aja itu, ya. Jangan monopoli jadi orang tua, jadi diktator sekali. Kalau misalnya, dan kamu harus makan ini, nggak baik juga, Bapak Ibu. Jadi anak kita akan kehilangan kebutuhan dasarnya berupa kebebasan, ya. Kemudian yang terakhir, kalau jawabannya ini parah lagi ya, Bapak Ibu, iseng aja, Bu. Astaga, kira-kira, oh ternyata kebutuhan akan kesenangan. Berarti dia memang pengen bersenang-senang aja gitu loh. Nggak ada maksud dan tujuan apa-apa, hanya ingin bersenang-senang. Ya iseng aja sih, saya pun cuma minta aja, masa nggak boleh? Kadang-kadang kan gitu ya. Kadang-kadang ada anak-anak kita, di kelas saya sendiri ada murid saya yang seperti itu. Padahal dia udah bawa makan dari rumahnya, dia masih aja minta, maksa banget sama teman-temannya. Temannya udah Bu, dia udah bawa bekal, tapi bekal saya diminta, Bu. Nah, ternyata itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan, Bapak Ibu. Itu. Jadi betapa pentingnya kita sebagai seorang guru memahami apa sih yang menjadi kebutuhan dasar anak murid kita, sehingga kita nggak asal marah, nggak asal memberi hukuman atau konsekuensi dan sebagainya, tapi kita telusuri dulu. Ini sebenarnya anak ini perlu apa sih? Apa yang dia kurang dari rumahnya ini kan itu? Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan itu, tapi dia cari di sekolah. Begitu, Bapak Ibu. Ada kadang anak-anak yang pengen nggak diam-diam, dah di kelas juga nggak diam-diam. Itu juga pasti apa nih kira-kira? Ya, kesenangan, betul, Ibu. Jadi dia memang pengen senang aja gitu. Nah, jangan, kita nggak bisa serta-merta menyalahkan mereka. Ya, kita pun begitu, orang dewasa, Bapak Ibu. Oke, saya masih ada satu kasus lagi. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, pulang sekolah, nangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa sih kira-kira yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika Dinda jawabnya begini,
Bu guru bilang, aku nggak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, Bapak Ibu pasti pernah nih punya siswa begini, pas lagi kerja tuh nyanyi aja kerjanya. Kadang-kadang, diam. Nah, kita nggak sadar kan, berisik kamu. Nah, teman-temannya juga, kamu nih gimana ya? Aku nggak konsen tahu kan gitu kadang anak-anak ya. Nah, ternyata anak-anak yang seperti itu ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana? Oke, kesenangan. Saya juga setuju. Jadi anak ini hanya memenuhi kebutuhan akan kesenangan dirinya saja. Kita aja kadang-kadang kerja nyalain musik kan Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan salahkan kalau anak kita seperti itu di kelas. Ya, tingkah laku anak-anak yang beragam itu semua ada alasan dan semua ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Oke. Jadi menurut Glasser, kapasitas untuk berubah itu ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi ketika kita tahu apa yang menjadi kebutuhan dasar kita, maka kita bisa mengubah pola kita biar gak kita menuju ke arah yang negatif, ya begitu. Oke. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika kita bisa membangun interaksi dengan siswa, ya siswa itu akan bisa menempatkan dirinya, ya dalam sebuah dunia yang berkualitas. Jadi dunia yang berkualitas itu Bapak Ibu adalah sebuah ruang di dalam kehidupan kita yang isinya tentang hal-hal penting dalam hidup kita. Misalnya Bapak Ibu pasti punya sesuatu yang apa sih benda paling penting dalam hidup saya? Siapa sih orang paling penting dalam hidup saya? Apa sih tujuan utama saya? Atau apa sih yang membuat saya bahagia? Itu pasti ada dong Bapak Ibu ya. Begitu pula dengan anak-anak. Ketika mereka bisa mengontrol dirinya, dia akan tahu, oh saya akan merasa senang kalau saya dapatkan ini. Saya akan merasa bahagia kalau saya sudah begini. Nah, itu namanya dunia berkualitas Bapak Ibu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Setelah anak-anak memiliki sebuah keyakinan, tahu apa motivasi dia melakukan sesuatu, kemudian kita sebagai guru paham tentang apa sih yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini kita sekarang akan memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Jadi ada 5 menurut dosen. Yang pertama itu posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan di sekolah kita sebagai seorang guru. Nah, posisi penghukum, nada suaranya tinggi, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk menghati. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Karena kita nggak sadar ya, tangan kita ini gampang banget. Kamu nih lambat lagi, terus terlambat. Kemarin terlambat, sekarang terlambat. Kapan sih kamu bisa tepat waktu? Nah, tanpa sadar kita seperti itu ya. Nah, jadi apa yang terjadi kalau kita memberikan perlakuan kita ke murid seperti itu? Kemungkinan murid itu marah, dendam, kemudian melakukan hal-hal yang agresif. Bisa jadi nanti pas kembali dari tempat duduknya, bukunya dicocok, saking kesalnya ya, terus mejanya dicolek pakai tipu dan sebagainya, karena saking kesalnya dia dimarah. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, lihat motor kita, dikempesin ban motor kita, pintilnya dia cabut dan sebagainya. Itu akibat dari perbuatan kita, tindakan kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan, perilaku negatif.
tanpa kita sadar Bapak Ibu. Adakah yang seperti ini? Ada. Saya sendiri pernah melakukannya tanpa saya sadari. Saya marah-marah karena saya, kamu ini baru kemarin guru kasih PR hari ini sudah nggak dikerjakan. Kenapa sih kamu? Tanpa sadar, ya, tanpa kita sadari. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi nadanya memelas, ya, halus. Bahasa tubuhnya dia merapat ke anak, terus lesu. Adik kamu ini gimana ya? Kan kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, apa sih kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, ketika kita mengucapkan kata-kata seperti itu kepada anak murid, yang terjadi apa? Si murid akan merasa bersalah. Ya. Dia bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Dia akan menjadi orang yang gagal karena dia tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya Bapak Ibu daripada yang penghukum tadi. Ini lebih berbahaya loh. Karena apa? Di emosinya itu tertanam dalam dirinya. Dia hanya diam terus dia merasa, saya sudah mengecewakan guru saya nggak enak seperti itu. Jadi ini juga bahaya kalau kita sering-sering mengambil posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Cuman kadang kita nggak sadar ya, kamu nih lo kenapa sih kamu nih? Kasihan lo orang tuamu. Nah kadang kita kan begitu, anak itu begitu, saya sudah menyakiti orang tua saya. Itu tidak baik Bapak Ibu, ya. Kemudian posisi sebagai teman. Nah ini juga biasa kita lakukan ya. Kita berbicara ramah, akrab kepada anak-anak sambil bercanda. Terus kemudian kita merapat, mata, senyum-senyum sama anak-anak yang tanpa kita sadari. Seperti misalnya bahasa tubuhnya, Adi, ayolah gimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji loh sama ibu kan? Katanya nggak terlambat lagi. Sambil ketawa. Ya sudahlah, udah duduk sana nanti Pak Guru yang beresin. Ada loh guru yang seperti itu, kadang tanpa kita sadari ya. Padahal maksud kita adalah kita ingin dekat ke anak, ingin mengambil hatinya, biar dia mau menjadi apa yang kita harapkan. Padahal itu sebenarnya memberikan dampak negatif ke anak kita. Murid yang nanti yang kita perlakukan seperti itu, dia akan merasa senang, akrab dengan kita. Kemudian efek negatifnya dia akan tergantung sama kita. Ya, kalau ada masalah, dia akan mengandalkan kita. Saya akrab sama bu ini, nanti saya minta tolong sama bu ini aja gitu. Kemudian ketika guru lain yang sekarang yang memberikan perintah, dia nggak akan mau, karena nolak. Ngapain? Nah seperti itu jadinya. Kita dicuekin nanti sama murid kita kalau misalnya ada kita melakukan kontrol sebagai teman, ya. Jadi ini ada positif ada negatifnya sih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak yang sudah gede-gede kan memang seharusnya kita menjadi teman ya. Cuma hanya saja tentunya dengan kontrol yang benar, ya. Nggak harus kita, kemarin sudah disampaikan, nggak harus terlalu dekat sama anak-anak supaya nanti anak-anak kita tuh nggak yang apa-apa dikit cuma sama kita aja maunya, sama guru lain nggak mau. Itu nggak baik juga Bapak Ibu. Kemudian sebagai posisi pemantau, ini datar, ya, formal. Adi, kamu tahu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti kan konsekuensinya, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti jam istirahat kamu tinggal di kelas, selesaikan tugasmu. Nah, seperti itu. Jadi ada konsekuensi di sini, pemantau. Jadi murid yang memahami konsekuensi ya, kalau dia udah paham, wah saya terlambat, berarti saya harus nggak boleh istirahat. Dia akan laksanakan itu Bapak Ibu. Jadi dia tidak akan tetap ngotot istirahat, itu tidak. Jadi namun guru, kita sebagai guru tetap harus pantau, harus kontrol, harus tungguin dia, jangan ditinggal begitu saja. Nanti lebih parah lagi akibatnya. Itu sebagai pemantau. Ini juga efeknya positif juga Bapak Ibu, karena anak-anak paham tentang konsekuensi. Dan posisi terakhir adalah posisi manajer. Jadi dengan ada suara yang tulus, bahasa tubuhnya nggak kaku sambil mendekatkan anak. Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa datang tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik,
saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi kita benar-benar nada suaranya itu tulus ingin membantu, dan solusinya ada di mereka. Itu posisi manajer. Fokusnya ada di murid, bukan membahagiakan guru atau orang tua, tapi dia sendiri tahu. Murid sudah mengetahui adanya satu masalah dan sesuatu harus terjadi. Dia paham betul itu. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu saja dengan bimbingan guru. Jadi kalau kita ini pun sebenarnya kita sudah laksanakan Bapak Ibu tanpa kita sadari. Kan ketika datang murid terlambat, pasti kita tanya, jam berapa bel? Kita pasti tanya gitu kan. Dia tahu jawab. Sekarang jam berapa? Kamu terlambat? Iya Bu, saya terlambat. Dia tahu itu. Hanya saja kadang kita nggak bantu dia. Sekarang gimana caranya biar kamu nggak terlambat? Kadang solusinya tuh langsung ke kita yang ngasih. Coba kamu nyalakan alarm, kadang gitu. Minta tolong dong orang tuamu suruh bantu bangunin kamu. Nah, ini memang sulit Bapak Ibu, sangat sulit diterapkan. Tapi kalau kita kemarin disampaikan konsisten, ya niscaya pasti bisa, pasti berhasil. Oke. Nah, pada posisi kontrol manager ada yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu yang bisa kita laksanakan, kita terapkan dalam posisi kita sebagai manager. Jadi ada 3 sisi di sini. Sisi yang paling bawah itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian baru di tahap akhir kita menanyakan keyakinan. Bagaimana prosesnya? Kita lihat. Yang pertama, kita stabilkan identitas. Ketika si anak melakukan kesalahan, langkah awal yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang tadinya dia merasa dia gagal, dia merasa dia salah, kita angkat dia. Misalnya dia terlambat, Kak Papa kok terlambat? Ibu juga pernah terlambat. Jadi dia merasa, wah ternyata nggak cuma saya yang melakukan kesalahan, ternyata orang lain juga. Dari situ kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi kita katakan bahwa salah itu nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu kata-kata yang bisa kita sampaikan di awal pertama kali ketika si anak melakukan kesalahan. Kalau sudah kita lewati tahap ini, kita mulai ke validasi. Validasi itu artinya memang biar dia tahu yakin bahwa yang dia lakukan itu memang salah. Gitu. Ya, tapi harus dia yang menyadari kesalahannya. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita paham kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita bisa menemukan cara-cara efektif untuk memenuhinya. Jadi bisa mungkin kita lakukan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Misalnya contoh ada anak yang berantem. Kita tanya, padahal kamu bisa loh, lebih keras lagi mukul dia. Nah, berarti dia merasa, wah, saya tadi salah dong saya udah mukul. Dia sadar akan kesalahannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Katanya dia akan berpikir sendiri, ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin ketika kasusnya ada 2 orang anak berantem, yang satu mau malah misalnya maksa minta, terus yang satu galak mukul. Wah, kita kasih tahu dia kan, kamu bangga loh, harusnya kamu bisa mempertahankan apa yang kamu punya. Jadi dia merasa, oh ya ampun saya tadi malah pukul teman saya. Jadi dia akan menyadari sendiri gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus tambahin sikap yang baru. Jadi mungkin dia akan berpikir, seharusnya tadi saya nggak pukul teman saya. Seperti itu. Itu validasi. Nah setelah kita lewati 2 tahap tadi, baru sekarang kita masuk ke tahap menanyakan keyakinan. Kita tanya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, jadi akan ingat apa keyakinan kelas kita gitu misalnya, oh saling menyayangi, wah ternyata saya nggak sayang sama teman tadi soalnya udah mukul seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kita tanya mereka, ingatkan kembali. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi pasti di awal kita punya dream class ya, kelas mimpi ya, mimpi kelas dan sebagainya namanya apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa sih? Itu caranya. Seperti itu langkah-langkah segitiga restitusi. Nah ini saya ada contoh, terapkan segitiga restitusi, tapi saya tidak yakin video ini bisa diputar atau tidak Bapak Ibu. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi, pertama stabilkan identitas dulu, ya. Gak apa-apa kok terlambat, guru juga pernah terlambat, tapi jangan ulang lagi gitu misalnya. Kemudian
kenapa sih kok kamu terlambat hari ini nak? Lalu dia memberikan alasan, kira-kira kalau seperti itu kondisinya apa sih yang bisa kamu lakukan supaya besok nggak terlambat lagi? Nah, dia akan mencari sendiri. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana hari ini? Nah, dia mulai kita ingatkan lagi pada keyakinan kelas. Ini contohnya, mohon maaf tidak bisa saya putar. Nah, dari semua yang sudah saya jelaskan tadi tentang budaya positif, Bapak dan Ibu, ada hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menciptakan budaya positif kita di sekolah ini ya Bapak Ibu, yaitu dengan kebiasaan 3S. Hal sederhana, tapi saya yakin ini membawa dampak yang baik. Senyum, sapa, salam. Mungkin sudah berjalan, hanya saja masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi mungkin anak-anak yang kelas 1 yang kecil-kecil yang masih takut-takut belum kenal sama semua guru, jadi mereka lewat aja gitu. Beda dengan yang udah tinggi-tinggi yang mungkin udah kenal sama semua gurunya, pasti ketika kita lewat, halo Bu, pagi Bu. Kadang-kadang kita datang bawa barang banyak, Bu saya bantu ya Bu. Itu untuk anak yang besar-besar mungkin sudah seperti itu. Mari kita biasakan sekarang untuk anak-anak yang belum terbiasa. Ya, caranya gimana ya? Tentu saja dari kita yang mulai Bapak Ibu. Kita yang menyapa mereka terlebih dahulu. Kita yang tersenyum sama mereka. Kita kasih salam, pagi anak-anak, pagi nak, halo cantik. Nah, kita yang sapa mereka biar mereka merasa wah, nah seperti itu. Ya. Kenapa saya pilih 3S? Karena itu tadi masih ada sebagian dari anak-anak kita itu masih kurang sikap ramah tamahnya, apalagi sama orang yang datang, sama tamu yang datang. Mungkin bukannya nggak ramah, cuma takut ya, betul. Mungkin mereka takut, aduh siapa yang datang, saya nggak kenal. Mereka malah pergi aja, bukannya datang nanya, Bapak mau cari siapa? Kan harusnya seperti itu. Nah, itu yang akan kita biasakan ke anak-anak kita mulai dari sekarang. Tujuannya adalah supaya kita punya murid yang ramah, yang punya sopan santun, yang murah senyum, kemudian peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi ada orang datang bawa barang banyak, bukannya dibantu malah pergi begitu saja. Itu yang tidak kita harapkan ya. Biar dia datang menyapa kita, membantu kita. Seperti itu. Tolak ukurnya adalah adanya perubahan sikap dan perilaku murid menjadi lebih ramah, tentunya sopan dan lebih peduli. Ini yang kita harapkan. Saya ada beberapa lini masa tindakan ya. Yang pertama itu adalah berkoordinasi tentunya dengan ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Kemudian saya juga ingin membuat dan memajang poster-poster yang berkaitan dengan pembiasaan 3S. Mungkin di kelas atau di mana yang bisa kita, supaya anak-anak terus-terusan melihat seperti itu. Kemudian kita perlu sosialisasikan juga ke anak-anak. Dan ini rasanya sudah Bapak Ibu guru, teman-teman sudah sering melakukan. Rasanya kalau pagi-pagi itu ketika habis sembahyang itu sudah sering ingatkan ke anak-anak, ayo lebih ramah lagi ke orang, ke guru, lebih senyum, sapa dan salam. Kemudian kita juga perlu Bapak Ibu amati, catat setiap perubahan perilaku murid. Jadi wah ini kalau ini dulunya nggak peduli banget sama saya, sekarang dia sudah rajin senyum, rajin sapa. Itu perlu, kita punya catatan-catatan seperti itu, kita perlu Bapak Ibu. Ya. Nah ini dia dukungan yang saya butuhkan untuk melaksanakan 3S ini. Tentunya izin dari Ibu Kepala Sekolah untuk menggunakan sarana dan prasarana. Mungkin misalnya saya butuh sound untuk setiap hari kuah-kuah ke anak-anak pagi-pagi itu. Kemudian kerjasama tentunya dari rekan-rekan guru untuk konsisten terus-menerus kita lakukan biar anak-anak terbiasa. Kerjasama dari orang tua juga supaya jangan sampai di sekolah aja mereka seperti itu, ketika ketemu kita di luar mereka udah cuek lagi sama kita. Biar seperti itu. Kita butuh juga dukungan dari orang tua. Biar di rumahnya juga terbiasa seperti itu. Ya, ke rumah orang biasa senyum, mengucapkan sapa salam, itu penting. Oke. Yuk Bapak Ibu. Ayo, ciptakan budaya positif di sekolah. Maukah? Mau ya. Karena kalau sudah mulai kita bahagia, kita guru-guru ini senang, tujuan kita sekolah ini pasti tercapai. Ya, saya yakin kalau sudah muridnya bahagia, guru-gurunya juga bahagia, apapun yang menjadi program-program sekolah selanjutnya pasti bisa tercapai. Beda kalau guru-gurunya menganggut tiap hari, habis itu
nggak akur satu sama lain, muridnya juga berantem aja kerjanya setiap hari. Ternyata nggak cuma murid, tapi gurunya juga bisa di luarnya beda, di belakangnya beda. Nah itu yang yuk kita tinggalkan yang seperti itu. Jangan di depan beda, di belakang beda. Yuk kita sama-sama. Kalau kita mau tujuan kita tercapai, ya kita harus seperti itu. Sama-sama. Iya, harus bersama-sama Bapak Ibu. Konsisten. Harus mau capek dulu. Memang harus capek. Berat iya, pasti. Ya, namanya juga kita menginginkan sesuatu untuk kemajuan, pasti agak berat. Ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau dengarkan dong refleksi dan umpan baliknya. Bagaimana sih perasaan Bapak Ibu hari ini? Hal menarik apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan? Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah kegiatan hari ini? Siapa yang mau berbagi? Oke, Bu Komang mungkin. Bagaimana Bu Komang perasaannya hari ini? Silakan. Atau mungkin ingin memberikan sedikit umpan balik yang mungkin bisa saya lakukan, saya tingkatkan setelah ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanggapi yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini mungkin senang, ya, kalau saya senang. Terus dan perasaan saya juga bagaimana ya? Dari materi-materi yang saya sampaikan. Oh iya, dari materi yang Bu Eka sudah sampaikan, jadinya saya sadar bahwa dari sikap saya kepada murid, kontrol yang sering saya gunakan itu adalah pemantau, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang manajer juga, cuma tergantung anaknya, gitu. Ya, terima kasih ya. Atau sudah mau apa ya istilahnya mengoreksi diri ya, itu penting sekali Bapak Ibu. Koreksi diri itu penting sekali. Kalau kita jangan merasa selalu diri sudah benar aja ya, perlu sekali kita koreksi diri. Baik, terima kasih Bu Koma. Siapa lagi yang ingin berbagi dengan saya? Pak Ari mungkin, saya ingin dengar suaranya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Eka. Dari saya di sini, jadi yang nomor satu juga nih, perasaan saya itu jadi lebih bahagia karena menjadi menambah wawasan saya. Itu aja. Tiga pertanyaan Pak. Ayo Pak yang nomor 2. Hal menarik apa yang Pak Ali dapat hari ini? Hal yang menarik, Iya. Hal menarik apa yang Pak Ali dapat hari ini dari sekian materi yang saya paparkan? Wah Pak Ali kayaknya masih malu-malu ini. Saya yang membantu. Oke, silakan. Saya bantu Pak Ari ya. Sepertinya Pak Ari tidak suka berbicara ya, Mbak. Suka menulis loh. Iya, betul. Karena dia guru bahasa, jadi dia lebih suka menulis. Oke. Menurut saya hal menarik yang saya dapatkan ini sebelumnya perasaan saya sangat bahagia ya Bu Rita, karena mendapatkan pembelajaran baru tentang stimulus respon. Jadi setiap tindakan kita itu adalah hasil dari perbuatan kita juga begitu. Jadi sekarang saya mulai belajar untuk mengontrol tindakan saya sendiri supaya apa yang saya inginkan itu dapat tercapai. Jadi apa yang akan saya lakukan untuk apa ya istilahnya menciptakan budaya positif itu untuk anak-anak supaya nanti anak-anak saya lebih positif lagi. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan lebih positif lagi begitu. Jadi saya akan berusaha bertindak positif untuk mendapatkan hasil yang positif. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih. Baik Ibu silakan. Terima kasih waktunya. Untuk refleksi atau umpan balik, ini mungkin ketiganya bisa dijadikan satu itu jawabannya ya. Yang pertama, kalau bertanya tentang perasaan ya tentu semuanya kita
merasa senang, bahagia, gitu, dapat ilmu baru atau menambah wawasan kita. Guru-guru, ibu juga walaupun sudah umur nih, udah lagi sebentar lagi mau pensiun, tapi belajar sepanjang hayat kan itu masih terus berlaku. Sesuai dengan perkembangan zaman, kita harus selalu belajar dan belajar, menambah ilmu dan wawasan. Senang, bahagia, mendapat ilmu baru. Kemudian yang menarik bagi saya itu adalah Bapak Ibu atau Ibu yang menyampaikan ini mau berbagi gitu. Yang pertama mau berbagi kepada rekan-rekan guru yang lain sehingga nanti persepsi kemudian tindakan pelaksanaan kita bisa sama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kalau satu-satu saja bergerak tidak akan mungkin berhasil kan gitu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau saya pribadi seperti yang sudah sampaikan juga yang kemarin itu berusaha kita introspeksi diri sendiri, apakah saya sudah seperti ini atau apakah saya sesuai dengan yang mana yang sudah disampaikan tadi, dan mau berusaha untuk memperbaiki diri, kemudian menyadari diri apa kekurangan. Jadi semua manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Tidak semua kekurangan saja, tidak semua kelebihan saja. Pasti kekurangan dan kelebihan. Kalau sudah kita bisa introspeksi diri, kekurangan saya seperti ini, besok saya akan begini. Itu memang harus ada mulai dari diri sendiri. Jadi tidak bisa orang lain akan menyuruh begini, memaksakan begini. Kalau karakter memang dari sendiri tidak akan bisa berubah, gitu. Tidak bisa dirubah oleh orang lain. Nah, saya akan berusaha gitu. Dari dulu sih saya berusaha memberikan contoh, kemudian memberitahu yang terlambat supaya tidak terlambat. Saya berusaha, saya contohkan, saya tidak terlambat gitu. Mudah-mudahan akan diikuti terus. Dan mulai sekarang yang lain yang mungkin sudah sering terlambat sadar gitu mau mengikuti. Namun kan beberapa ada alasan tertentu seperti yang sering sampaikan. Sekali-sekali mungkin terlambat dengan alasan tertentu ya masih bisa diterima. Namun kalau setiap hari terlambat itu yang tidak bisa diterima gitu sebenarnya ya. Sebenarnya tidak seperti yang disampaikan tadi, itu harus bermula dari diri sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, sudah sekaligus memberi pesan dan kesan ya kepada kami semua. Mari berubah. Semuanya mulai dari dalam diri sendiri. Mari kita introspeksi diri. Kalau mau berhasil, kalau mau maju, dari dalam diri sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti kegiatan saya dari A sampai Z, sudah fokus, sudah berpartisipasi aktif. Saya sangat senang. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan fasilitas, memberikan waktu untuk saya menyampaikan diseminasi hari ini. Oke, kemudian semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberi dampak positif untuk kita semua, memberikan dampak perubahan ke arah yang lebih positif lagi untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk sekolah kita tentunya. Baik, saya tutup dengan doa. Terima kasih karena sudah kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
Om Santi